Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih tetap semangat ya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peradaban Mea. Apa itu Mea? Dan apa dampak positif dan negatif Mea bagi Indonesia? Oke, yang pertama, apa itu Mea? Mea adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. MEA adalah hubungan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi dalam bentuk perdagangan bebas. Artinya, suatu negara memungkinkan menjual barang dan jasa mereka dengan mudah di negara anggota ASEAN lainnya. Kesepakatan dibentuknya MEA lahir pada saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pada tahun 2003 di Bali, Indonesia. Ketika itu, para pemimpin negara ASEAN mendeklarasikan bahwa ASEAN siap membentuk kawasan perdagangan tunggal yang dimulai pada tahun 2015. Adapun pembentukan MEA itu sendiri berdasarkan 4 pilar, yaitu yang pertama, menjadikan pasar ASEAN sebagai pasar tunggal atau pusat produksi. Kedua, menjadikan kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi global. Dan yang keempat, integrasi ke ekonomi global. Oke, itu tadi pilar pembentukan MEA. Selanjutnya, tujuan dari dibentuknya MEA antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan stabilitas ekonomi ASEAN. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara. Yang ketiga, MEA diharapkan mampu menyaingi kekuatan ekonomi Asia. Dengan tujuan tadi, diharapkan dengan adanya perdagangan bebas di negara ASEAN, diharapkan bisa meningkatkan daya saing jual beli di masyarakat. Dengan begitu, perekonomian ASEAN akan terus berkembang maju. Oke, selanjutnya kita akan bahas dampak positif dan negatif MEA bagi Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positif MEA bagi Indonesia. Ada beberapa poin dampak positif dengan dilaksanakannya MEA bagi Indonesia, yaitu yang pertama, ekspor impor lebih mudah karena tanpa ada biaya penahanan barang terlalu lama di bea cukai. Yang kedua, penyediaan tenaga kerja terus meningkatkan kualitas tenaganya. Yang ketiga, harga-harga bisa lebih stabil. Yang keempat, pengusaha lebih banyak berinvestasi. Yang kelima, menjadikan pebisnis semakin kreatif. Yang keenam, menambah keuntungan negara. Dan yang terakhir, mensejahterakan masyarakat. Oke, itu tadi dampak positif diberlakukannya MEA bagi Indonesia. Tapi ada juga dampak negatif dari diberlakukannya MEA bagi Indonesia. Adanya peluang untuk menghidupkan ekonomi Indonesia ke pasar dunia melalui pasar bebas MEA bukan berarti tidak ada ancaman yang bisa menimpa ekonomi Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak mampu bersaing dengan keunggulan ekonomi negara lain, ancaman yang dapat dihadapi antara lain dilihat dari 3 bidang. Yang pertama, persaingan kualitas produk. Kompetisi akan muncul dengan banyak barang-barang impor yang masuk ke Indonesia dalam jumlah yang banyak. Hal itu tentu akan mengancam industri lokal Indonesia. Jika kualitas industri lokal kalah dengan produk luar negeri, tentu masyarakat akan untuk membeli produk luar negeri dibanding produk negeri sendiri. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kualitas produk industri lokal Indonesia agar mampu bersaing di pasar bebas. Yang kedua, eksplorasi hasil alam. Eksplorasi yaitu mengambil ketersediaan sumber daya alam. Pengambilan sumber daya alam Indonesia bisa dilakukan secara besar-besaran oleh bangsa lain. Indonesia memiliki pasokan alam yang lebih banyak dibandingkan bangsa lain. Jika kita tidak memiliki kemampuan mengolahnya karena tidak memiliki peralatan canggih dan tenaga ahli, tentunya hal ini akan dimanfaatkan oleh bangsa lain yang memiliki peralatan canggih dan tenaga ahli dalam mengolah hasil alam Indonesia.
Dan yang terakhir yaitu kualitas tenaga kerja. Pada sisi ketenaga kerjaan, Indonesia dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas masih kalah bersaing dengan tenaga kerja negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan adanya pasar bebas, tenaga kerja asing akan sangat mudah masuk dan bekerja di Indonesia. Sementara itu, tenaga kerja Indonesia sendiri akan kehilangan lahan pekerjaan di negeri sendiri. Nah, di sini masih perlu peningkatan tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing dengan tenaga kerja negara lain. Oke, itulah tadi materi tentang apa itu MEA serta dampak positif dan negatif MEA bagi negara kita, negara Indonesia. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.